Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Hukum di Mata Bowo. Program yang mengulas tentang kabar-kabar hangat terkini dilihat dari sisi hukum tentunya. Dan di studio saat ini juga sudah hadir para tamu undangan. Selamat malam semuanya. Seperti biasa, saya sudah bersama dengan seorang pakar hukum yang tentunya sudah tidak asing lagi ya. Ada Dr. Haji Sunarno Edi Wibowo SHM Hum yang biasa kita kenal dengan sebutan Cak Bowo. Malam nih Cak Bowo, apa kabar? Alhamdulillah, Neng Ria. Iya ini. Kabar baik. Ada kabar baik ya? Apa Tetapi itu kabarnya? selain kabar baik ada sesuatu kabar yang nggak baik. Karena Iya, hubungan iya. sekarang ini kenyataannya 1,6 ton ketangkap ini narkoba. Oh, Dari iya, Singapura ke Batam sehingga ketangkap, ini menjadi satu persoalan. Iya, Baik betul. bangsa kita ini sudah terjajah adanya narkoba. Iya. Sehingga generasi yang nanti estafet bangsa ini lemah. Kenapa? Karena sudah dijajah. Kalau dulu penjajahan ada Belanda, ada Iya. Jepang, ya toh, Portugis dan sebagainya. Sekarang itu penjajahnya itu adalah Iya. narkoba, sabu-sabu, Iya, betul heroin. banget. Pokoknya bentuk-bentuk seperti itu. Iya. Yang memang dilarang oleh negara bersesuaian dengan pasal berapa? 112, 114, Iya. Undang-Undang 35 tahun 2009. Betul, Sampai tentang sekarang narkoba ini ya. ada Iya. jenis tabelnya. Iya. Apa saja jenis itu psikotropika, yaitu narkotika dan sebagainya. Itu Betul. penting sekali. Cukup mengagetkan juga ya, 1,6 ton kemarin telah diungkap ya. Juga 1, Iya, ton. luar Kecuali kilo biasa. 1,6 ton. Bayangkan. Kalau dibakar tuh kebakaran ton itu kan ya. iya. Orang kira-kira kalau kita dari jarak 5 kilo, Ya. karena asapnya sudah begini-begini, ya toh? Ton dengan Iya, main-main deh ya. betul, Dari betul. sini sampai Iya. Wonokromo atau sampai Paru, begini-begini, bayangkan, saya nggak bayangkan. Iya, betul ya. Ya. Itu juga cukup menghebohkan juga ya. Selain itu juga ada lagi yang lagi heboh-hebohnya. Nah, ini di kalangan artis. Nah, itu hal biasa Iya, artis itu. iya. Biasa, kenapa? Karena gaya hidup. Iya, betul. Tapi Pergaulan kan juga ya. Iya, kalau itu biasa itu urusan mereka gaya hidup. Kalau yang nggak punya, Iya. main-main itu yang saya sayangkan. Iya. Kasihan orang tuanya, ya toh, kasihan saudaranya, ya Betul. gurunya dan sebagainya, kan kasihan. Iya. Tapi kalau artis hal-hal biasa. Kalau yang nggak punya ini, yang Iya. luar biasa, itu yang Betul. saya sedih kalau melihat itu. Pernah juga ya, yang waktu itu ada kejadian ibu-ibu sampai tega menjual bayinya senilai 20 juta. Salah satunya untuk beli sabu loh, Cak. Nah, itu makanya itulah Sedih ya. menjadi berbahaya sekali. Kenapa seperti ini? Memang negara kita itu negara enak, enjoy ketika hukumannya, penegak Iya. hukumannya lemah. Ya, penegak hukum nih, Hmm, ada sesuatu yang berhubungan, ya, bayangkan. Iya. Anak sekolah ketangkap, Mm-mm. tuntut 8 tahun. Bayangkan, anak Iya. sekolah nih, kiluan, Nah, hanya 6 tahun. itu gimana, Cak? Kok bisa gitu? Tanya itu penegak hukumnya gimana itu? Itu yang menjadi problem. Nah, Bangsa kita, negara kita hancur. Kena semua bisa dibeli dengan uang. Ini yang mengejutkan. Bagaimana kalau dengan demikian? Berarti Iya. lemahnya penegak hukum untuk apa? Para buanda di sini bisa kemana-mana. Iya. Segala sesuatu bisa diukur dengan apa yuk? ya itu tadi. Ini. Nah, Ya. iya. Ya, memang ya, Cak Bowo, kita turut Ya. prihatin juga ya. Apalagi Iya. yang kemarin pernah jadi duta anti narkoba. Ketangkep, Cak. Gimana itu, Cak? Makanya sekarang ini jauhilah narkoba. Jangan bersentuhan dengan narkoba. Ya, Kasihan. ya. Apalagi ya, Hmm. sudah nggak punya, main narkoba. Tuntutannya bisa 8 tahun. Ya. Kalau punya bisa 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun direhabilitasi. Biasa itu, pakai ini semua.
Rehab pakai uang. Nah, Tuntutan pakai uang, putusan pakai uang, penyidikan pakai uang. Sudah. Itulah yang menjadi problem, makanya ya. Iya. Saya berharap kalau memang narkoba itu memang dia pengguna, ya, ya pengguna ini Iya. sampai dia sako, itu tempatkan rehabilitasi. Tapi jangan kena rehabilitasi ini kena menyangkut biaya. Bermain tentang pasal, Iya. bermain dengan ini jangan. Sedih saya. Kalau kena pasal 112, ya, siapa kedapatan yang mengguna, yang memakai, ya, yang menyebarkan dan sebagainya. Ini yang berbahaya sekali. Nah, barang 0,00 dituntut 8 tahun. Barang 0,0 ke 7 tahun. iya. Cak, bingung saya. Ya, bingung. Sebenarnya gini loh, Cak. Apa? Apa sih batasannya yang bisa rehab sama yang kena pidana umum? Rehab itu ketika dia Gimana? ada tes urinnya, Ya. toh, itu bahwa dia positif. Nah, itu kalau punya hal-hal itu bisa direhab. Nah, Pasalnya pasal 127, Hmm. 112, 114, 127, namanya 127 ini bisa namanya rehab. Rehab itu ada dua, rehab Ya. medis Hmm. maupun rehab sosial, ya toh? Rehab sosial nggak mempan. Ketika direhab, kena lagi. Kena terus kenapa? Kena gampang toh kalau pakai lah. Kena itu. Ya. Kalau rehab itu ada rehab di tempat rehab itu harus, kalau rehab itu menur. Menur itu penting. Karena tidak menur itu ditetap. Gak bisa dia komunikasi dan sebagainya. Memang kalau di menur nih bukan kena jiwa ya, tetapi orang yang pakai menggunakan sabu-sabu ini sudah kena jiwanya. Yang kena jiwanya. Ya. Makanya di menur itu bagaimana rehabilitasi medisnya, bagaimana komunikasinya, bagaimana kalau dia menyembuhkan nggak syukur sembuh enggak. Ya. Ada detok. Detok itu disuntik dengan bagaimana supaya dia nggak ada suatu halusinasi atau kena apa ya, paranoid dan sebagainya, itu menjaga. Kalau ada, kalau bisa direhab di tempat enak-enak aja ini, tempat rehab ya toh. Bisa pulang. Alah percuma itu. Balik Itu lagi rehab. ya, Hah? balik lagi ya. Rehab tawar menawar. Hmm. Orang tuanya bagaimana ini yang saya sedihkan. Ya. Jadi rehab itu seharusnya memang benar-benar. Kalau rehab medis itu yang bicara adalah orang yang punya segala cara dan metodenya dan SOP-nya ini orang dokter. Bukan dokter-dokteran ya. Iya. Dokter itu jangan dokternya predik gitu. Orang nggak sakit jadi sakit, akhirnya masuk lubang penjara. Itu kan tidak boleh. Oleh karena itu saya berharap kalau memang dokter benar-benar apa yang menjadi sumpah jabatan seorang dokter, apa menjadi kode etik seorang dokter, begitu. Kalau ini memang direhab benar-benar bagaimana menyembuh supaya menjauhi narkoba, itu pentingnya. Tapi jangan sampai rehab-rehaban. Hanya rehab asalkan punya uang, bisa bebas, bisa keluar lagi. Ini ya nggak benar. Seringnya begitu. Nah. Masalahnya gitu, Cak. Nah, makanya saya sesalkan ketika ada sesuatu yang berhubungan, ada ketangkap bandar, tapi seharusnya saya teman-teman media itu seharusnya memonitor, monitoring dari semua ini kita terlibat generasi bangsa yang akan nantinya. Nanti siapa yang ganti Pak Bo jadi profesor ini? Nah, iya. Apa? Dokter profesor nggak akan ganti kalau itu narkoba terus. Makanya hilangkanlah. Kalau mau generasi ini memang menjadi orang cerdas, ya toh, orang pintar, janganlah pakai narkoba. Ya, betul. Ya, soalnya apa? Kita menyongsong bangsa ke depan ini. Harus memang kita sumber daya manusianya, kepintarannya, jangan sampai kita ini negara kita itu, negara ada yang menyatakan bahwa negara kita itu terkaya nomor 5. Kata siapa ngomong begitu? Itu kan janganlah kita kebenaran ya. Negara kita sudah diberikan sesuatu yang nantinya apa? Akan hancur. Ya karena narkoba, ya kan? Merusak moral. Negara kita bersih. Namanya apa? Ternyata siapa yang disalahkan ini? Ya toh? Yang saya salahkan siapa kok begitu? Metode apa yang nantinya untuk bisa bebas dari narkoba? Nah, nanti kita akan bahas. Oke, kita tahan dulu ya.
Baik pemirsa, kita akan break sebentar. Kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut.